Market review hari ini 14 Agustus ya, 14 Agustus hari Rabu ya hari ini ya. Rabu ya. Oke, baik, teman-teman bisa lihat ya indeks harga saham gabungan ya. Ini betul sudah masuk ke dalam tahap euforia karena sedikit lagi nih saya pikir ya besok pasti tembus 7.450. Ya, itu besok pasti akan tembus. Nah, apalagi kalau teman-teman lihat ya, kenaikan indeks ini hari ini sampai gap loh. Apa yang membuat indeks itu sampai gap? Ya ngejar apa gitu kan. Jadi hampir boleh bilang tidak ada yang dikejar kan. Yang paling ya mereka mencoba untuk memprice in terjadinya potensi penurunan suku bunga. Apalagi kemarin data PPI, malam ini akan ada data inflasi yang akan menunjukkan bahwa semakin ini ya, semakin yakin the Fed itu pasti akan menurunkan suku bunga. Ya, tinggal 25 atau 50 basis poin ya. Tapi saat ini market sedang memprice in untuk 50 basis poin. Ya, kenapa 50 basis poin? Karena memang ya kita udah jelasin itu ya. Karena udah kelamaan dia berada di sekitar 5,5% itu ya. Jadi udah kelamaan. Sehingga membuat ya kalau kita bilang apa namanya ya pinjam kata-katanya Bu Sri Mulyani ya, kekacauan di pasar global itu udah saking kacaunya. Jadi kalau sampai tidak diturunkan suku bunga, maka ya mungkin akan lebih kacau lagi gitu ya. Nah, kemudian habis itu ada data dari pemerintah Jepang yang memperlihatkan bahwa inflasi mulai naik loh. Ya, jadi harga-harga barang mulai naik ya. Kemudian kemarin kan kalau tidak salah di Jepang juga ada gempa ya. Bahkan sekarang ada isu mengenai megatrust ya, isu megatrust ya, sehingga ya mereka mungkin apa ya ada kepanikan di situ lah ya. Tapi ya ini kita mau lihat step by step lah ya. Tapi yang pasti adalah ini sebentar lagi market akan euforia. Market pasti akan euforia. Apalagi nanti kalau dia sampai sudah tembus 7.436 di mana itu adalah high dari market sebelumnya. Ya, jadi ini ya makanya teman-teman mungkin akan lihat besok itu pasti akan tembus. Ya, nah, kalau udah tembus, apa yang akan dilakukan oleh market ini biasanya ya apa euforia akan terjadi. Nah, saat euforia akan terjadi, siap-siap teman-teman pasti akan ada koreksi di situ ya. Koreksi untuk retest. Jadi kalau dia euforia ya naik ke atas, nanti pasti akan ada retest. Di mana teman-teman bisa lihat sekarang ya, hari ini saja sudah meninggalkan gap kan. Ya, sudah ada gap di situ. Jadi ya gap-gap ini ya pasti nanti akan ditutupin. Ya, cuman ya nantinya kapan ya kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti adalah sekarang market sudah mulai masuk ke dalam tahapan euforia. Nah, kalau market sudah masuk dalam tahapan euforia, apa kabar dengan persiapannya kita? Ya, waktu market jatuh yang pada saat carry trade itu, teman-teman sudah mempersiapkan apa ya? Kemudian dari kemarin kita udah bahas mengenai saham properti. Ya, properti sudah dapat belum? Kemudian habis itu kita sempat bahas mengenai energi baru dan terbarukan kan? Ya, kemudian habis itu kita juga sempat bahas mengenai industri otomotif. Di situ ada Astra, di situ ada IMAS gitu ya. Ya, kemudian habis itu kita sempat juga membahas soal sektor non cyclical ya. Nah, itu adalah sektor-sektor yang mungkin punya potensi. Bahkan kemarin kita lihat kemarin itu ada kenaikan dari saham-saham sektor konstruksi ya, terutama untuk BUMN. Jadi kenapa sektor konstruksi itu naik? Kalau pertanyaannya seperti itu, kalau teman-teman ikutin sidang kabinet pertama di IKN kemarin, di situ sudah ada pernyataan Presiden terpilih Prabowo yang mengatakan bahwa dia akan nerusin, bahkan mungkin akan dipercepat dan lain sebagainya ya. Jadi itu udah ada sebuah komitmen dari Presiden terpilih kalau akan ada kelanjutan dari IKN ini ya. Nah, ini mungkin ya mendorong sentimen positif masuk ke dalam konstruksi. Oke, ya. Karena ini hari Rabu, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silakan teman-teman itu ya bisa itu ya langsung itu ya apa di kolom chat ya. Jadi nanti kita akan langsung membahas itu. Oke. Nah, sebelum masuk ke dalam pertanyaan, ini mungkin saya mau ingatkan kepada teman-teman mengenai kelas coaching ya yang akan kita adakan di bulan November nanti ya, November 2023. Jadi sepanjang November 2023. Nah, kalau buat teman-teman yang nanya apa yang ada di dalam kelas coaching, apa yang kita pelajari di dalam kelas coaching. Nah, ini saya jabarkan kurang lebih begini. Tonton lihat ya, pertama adalah ya kita akan ada 1 hari
satu hari full day kita akan bahas mengenai dasar-dasar price action. Kalau kita bicara mengenai full day, itu berarti dari jam 8 jam 9 pagi itu sampai nanti jam 2 jam 3 sore itu full day ya buat kita ya. Itu satu harian kita akan belajar mengenai dasar-dasar tentang price actions ya. Dasar-dasar tentang price action ini kita tentu tidak akan membahas semuanya, tapi yang kita butuhkan saja di dalam setup kita. Contoh misalnya support resisten. Kita akan bahas sedikit mengenai supply dan demand ya, support resistance, supply dan demand, kemudian habis itu candlestick anatomy, bagaimana cara kita membaca candlestick itu sendiri, kemudian volume pair analysis untuk mendeteksi adanya bullish activity atau tidak, kemudian market struktur ya, market struktur. Jadi ini adalah topik-topik yang akan kita pakai di dalam setupnya kita. Ya, jadi ini adalah dasar-dasar tentang persection itu satu harian full. Kemudian di dalamnya ya kita baru akan mulai membahas, kita akan mengupas tuntas soal metode-metode yang sering kita pakai. Pertama adalah soal bagaimana kita mensortir saham-saham ya kan, sekarang udah hampir 1.000 saham. Nah, bagaimana mensortirnya? Nah, di situ kita menggunakan metode yang namanya CAN-SLIM ya. Nah, di dalam CAN-SLIM kita punya scoring system. Jadi setiap saham itu ada skornya. Nah, bagaimana cara men-skornya itu kurang lebih akan kita pelajari di dalam metode sortasi sahamnya itu ya. Kemudian yang pasti akan ada risk management, karena nggak mungkin ya seorang trader tanpa mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan risiko. Itu udah nggak mungkin. Ya, pasti kita akan mempelajari tentang apa sih risiko itu, bagaimana memanage risiko itu. Di situ kita akan bicara mengenai risk per trade, risiko per transaksi. Ya, itu habis itu ada namanya position sizing. Jadi tidak seenaknya kita karena kita punya modal sekian, maka ya udah cemplungin aja sekian gitu. Beli aja berapa ratus lot, berapa ribu lot dan lain sebagainya. Ya, jadi ada position sizing-nya sehingga resiko kita yaitu selalu akan berkaitan dengan risk per trade itu. Jadi ya nggak akan sampai membuat kita ya kalau di forex kayak margin call atau mungkin menghabiskan semua modal kita, itu tidak mungkin akan terjadi ya kalau teman-teman mengikuti perhitungan dalam risiko manajemen ini. Kemudian ada capital exposure, stop loss yang optimal, kemudian habis itu trailing stop, bagaimana membiarkan profit itu terus lari gitu kan, let the profit run ya. Kemudian habis itu, nah ini mungkin yang adalah setup teknikalnya ya. Setup teknikal kita menggunakan metode yang namanya Wyckoff price cycle ya. Nah, kenapa kita menggunakan Wyckoff price cycle? Karena prinsip kita melakukan pembelian itu seperti apa yang dilakukan oleh gajah ya. Jadi kita melakukan pembelian menurut cara mereka ya, tapi dengan skala modalnya kita lah ya. Kalau gajah kan modalnya gede-gede ya. Nah, kita mungkin akan menyesuaikan dengan skalanya kita gitu ya. Nah, di dalamnya ya namanya price cycle. Berarti kita mempelajari mengenai siklus dari harga itu sendiri. Bahwa harga itu dan pengumpulan barang yang terjadi oleh market maker atau si gajah itu selalu akan ada tahapan-tahapannya. Ya, di mana tahapannya itu yang kita sebut sebagai akumulasi, yaitu pengumpulan barang, markup, distribusi, dan markdown. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendeteksi terutama di fase-fase yang kita sebut sebagai akumulasi. Ya, akumulasi karena kita mau mencoba untuk mengambil atau mengumpulkan barang pada saat si institusi atau si market maker juga melakukan pengumpulan barang ya. Nah, kemudian untuk bisa melengkapi price cycle itu, kita akan belajar tentang hukumnya si Wyckoff-nya sendiri. Nah, hukum Wyckoff mengatakan apa? Ada 3 hukum di situ. Di mana harga itu bergerak karena 3 hal ini. Yang pertama adalah soal supply dan demand, ya, permintaan dan penawaran. Kemudian habis itu effort sama results-nya. Jadi kalau misalnya effort-nya tidak keras, tentu results-nya pasti akan kecil. Gitu kan? Nah, habis itu ada sebab dan akibat. Nah, kenapa terjadi pengumpulan barang? Karena ada alasannya. Nah, alasan itulah yang kita mau cari. Sehingga mengakibatkan terjadinya akumulasi pada sebuah saham gitu ya. Nah, kemudian habis itu kita akan bisa mendeteksi akumulasi ini udah selesai apa belum. Karena kita modalnya tidak sebesar yang dilakukan oleh si gajah-gajah, karena kita nggak perlu mengumpulkan barang seperti gajah. Jadi artinya kalau pengumpulan barang dengan modal gede itu kan takes time ya. Waktunya jelas panjang banget kan. Nah, bagaimana caranya agar ya gue kumpulin di ujung-ujung gitu ya. Jadi ujung
di mana mereka udah mulai hampir selesai melakukan pengumpulan barang gitu ya. Jadi kita punya namanya 9 buying test ya. Jadi dengan menerapkan 9 buying test itu, kita mulai bisa mendeteksi, oh akumulasinya sudah ada di ujung. Ya, sudah ada di ujung. Nah, dengan mempelajari Wyckoff Cycle itu juga, kita belajar mengenai manipulasi pasar. Ya, apa sih yang terjadi pada saat pengumpulan barang? Nah, di situ banyak sekali manipulasi-manipulasi yang dilakukan oleh market maker. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengambil likuiditas. Karena kalau dia tidak melakukan manipulasi, maka ya trader semua akan sesuai dengan plannya dia. Dia tenang aja. Justru karena ada manipulasi di situlah, makanya ada yang namanya perpindahan barang dari strong hand ke weak hand. Jadi ada flow-nya. Kalau dia tidak melakukan manipulasi, market maker tidak melakukan manipulasi, maka dia tidak akan pernah mendapatkan barang. Ya, karena apa? Karena alasan untuk melakukan pengumpulan barang itu hampir boleh bilang semua orang bisa kok, bisa mendeteksinya. Ya, nah, tapi bagaimana caranya kita bisa bertahan dalam manipulasi itu? Ya, ini kurang lebih yang akan kita pelajari. Jadi kalau teman-teman tanya lagi ya kurang lebih inilah ya, ini yang akan kita pelajari, ya. Nah, kemudian saya juga mau ingatkan adalah mengenai early bird-nya. Early bird itu kita akan ada harga untuk early bird itu sampai dengan tanggal 31 Agustus ini ya. Di ya tanggal 31 Agustus. Jadi kalau teman-teman daftar di September udah pasti akan jauh lebih tinggi harganya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau memanfaatkan early bird-nya, silakan teman-teman bisa hubungi admin ya. Kemudian habis itu dari biaya ini teman-teman juga bisa lakukan cicilan ya. Cicilan kita ya via Tokopedia dengan kartu kredit ya. Jadi ya teman-teman ya bisa pay later ya atau Tokopedia Card atau menggunakan kartu kredit ya. Nah, ini lengkapnya teman-teman bisa hubungi admin lah ya. Oke. Nah, jadi topik hari ini ya sebelum saya masuk ke tanya jawab, ya kita akan lihat ini. Oke, ini harus saya ulangi. Buat teman-teman yang di IG nggak tahu ya bisa kelihatan semuanya nggak ya? Oke, nah tapi nggak apa-apa saya jelasin satu-satu. Mungkin teman-teman nanti bisa bisa kelihatan. Kalau nggak kelihatan ya balik lagi ke YouTube ya. Oke, nah jadi gini, teman-teman ada yang nanya soal, oh ini saya sebenarnya udah punya satu video sih mengenai perjalanan seorang trader ya. Trader itu selalu ada tahapannya. Ya jadi nggak tiba-tiba, dia langsung bisa menjadi sesuatu gitu ya. Kayak teman-teman bisa bacalah banyak sekali, pengalaman-pengalaman dari trader-trader profesional, baik yang ada di luar dari buku-buku gitu ya, termasuk yang di Indonesia. Teman-teman bisa dengar bagaimana mereka jatuh bangun dan lain sebagainya. Jadi hampir tidak ada trader yang tiba-tiba instan gitu ya dia menjadi sesuatu. Gitu ya, apa, karena dia belajar dari buku, dia belajar dari YouTube, dia belajar di kelas gitu ya, tiba-tiba habis itu menjadi sesuatu. Ya tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba dalam sekejap mata itu dia menjadi sesuatu, tidak. Ya tidak, bahkan waktu saya memulai kembali di forex, itu pun tidak tiba-tiba menjadi sesuatu. Ya apalagi kalau di forex ya, psikologinya, emosinya itu jalan sekali, itu benar-benar luar biasa. Ya kalau teman-teman bisa merasakan, perjalanannya jelas jelas akan turun naik. Ya seperti yang di tabel yang teman-teman lihat di depan ini. Ya bahkan kalau teman-teman lihat starting kita pada saat kita starting, lu mau trading dan lain sebagainya, pada saat lu starting lu seperti apa? Ya, ini yang selalu akan dilakukan oleh semua trader di awal-awal. Dan saya udah mendengar banyak sekali cerita kalau mereka di awal memang no strategi, no plan ya. Pokoknya udah gue datang ke market karena gue tertarik dengan kata-kata orang-orang bahwa kalau di trading, kalau di saham, kalau di forex ya, lu bisa mendapatkan fortune. So, maksudnya bisa mendapatkan kekayaan yang tiba-tiba dalam semalam, wow gitu. Jadi udah, oh kayaknya memang kelihatan banget gitu ya perubahan pada kehidupan keuangannya orang itu gitu kan. Jadi yang tadinya mungkin dia naik motor ya tiba-tiba bisa beli mobil, ya dari yang tadinya tinggal di rumah kontrakan, terus habis itu tiba-tiba dia udah mulai bisa membeli rumah sendiri dan lain sebagainya. Ada pattern ya, ada pattern yang dilihat oleh orang-orang, wah kalau dia bisa harusnya gampang ini, ya kan? Gitu kan. Jadi akhirnya orang-orang ini ikut. Ya itu yang terjadi pada saya juga waktu itu, gitu ya. Jadi, ya pokoknya saya taunya adalah, ya ini ada satu pasar namanya saham ya.
Nah, bagaimana cara membelinya? Ya kebetulan yang saya kenal itu cuman main tebak-menebak. Ya main tebak-menebak, ya sudah apa yang dia lakukan ya saya ikutin lah. Ya oke cuma cuma beli aja, habis udah lu tinggalin aja. Gitu ya, "Bang beli saham apa?" Gitu kan. Jadi udah nggak ada strategi, nggak ada rencana apapun ya pokoknya karena gua udah punya uang, ya udah gua beli aja saham itu. Gitu, udah habis itu gue taruh gitu kan. Ah, memang awalnya menang, ya menang. Oh, karena kemenangan itu membuat kita lebih agresif, ya membuat kita, "Oh ternyata gampang ya." Kenapa coba? Karena gampang. Ya kenapa gampang? Karena waktu saya masuk itu memang pasarnya lagi bagus. Ya waktu saya masuk itu pasarnya memang lagi bagus. Teman-teman mungkin bisa lihat ya daerah 95, 96 itu pasarnya oke gitu, stabil gitu kan. Ya, masuk 97 itu euforia, kemudian habis itu anjlok gitu kan. Ya, tiba-tiba terjadi sesuatu. Nah, awalnya teman-teman akan lihat ya, pada saat lu masuk, pasarnya bagus dan lu mendapatkan keuntungan itu. Nah, pada saat lu mendapatkan keuntungan itu, teman-teman bisa lihat ya, bahwa emosi kita yang namanya greedy itu langsung nongol. Oh, ternyata gampang ya, ternyata mudah ya melakukan yang namanya trading itu. Ah, oh ini gampang. Betul nggak? Ya. Nah, tetapi seiring dengan waktu, yang namanya untung, lah kok jauh lebih, berkurang akhirnya menjadi mulai rugi mulai rugi mulai rugi. Bahkan kalau rugi nih ya, karena lu udah tahu bahwa, mulainya gue bagus kok, gitu kan. Ini rugi, kemudian habis itu bertanya kepada orang yang tidak tepat, mengatakan bahwa, itu mah hold aja nanti juga naik lagi. Ya, jadi lu hold. Ya, kemudian habis itu tanya lagi, ini tambah rugi loh. Oh gampang, lu tinggal itu aja, average down gitu ya. Tambah aja modal lu, ya. Tambah aja modal lu, ini lagi bagus-bagus ya udah turun banget ini. Itu kan tinggal tambah lagi ya, jadi akhirnya dihajar lagi modal. Memang iya kerugiannya kelihatannya kecil, tapi kan udah lu average down kan, ya. Nah ternyata masih turun lagi. Apa yang terjadi? Lu emosi, gitu kan. Ya karena lu dapatnya adalah hal-hal yang ya kayak gitu ya. Ya artinya ya antara antara bener apa enggaknya kita juga nggak tahu kan, karena waktu itu, lu nggak punya tempat untuk benar-benar bertanya pada orang yang tepat gitu kan. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya habis, ya habis. Nah pada saat lu rugi dan habis itu, kan banyak juga ya orang akhirnya apa? Tutup aja aplikasinya. Lihat lagi nanti 3 4 tahun kemudian. Itu banyak. Teman-teman bisa itu ya lihat waktu market lagi bagus-bagusnya ya. Ya yang pertanyaan mengenai ya saya masih ingat dulu yang mengenai Cepro ya. Cepro itu udah ada yang sampai simpen itu 5 tahun lebih. Ya kemudian dia bergerak tuh Cepro. Ya tetapi dia udah beli yang udah ketinggian. Nah sekarang udah di angka seratusan. Keluar nggak ya? Ya karena kalau digocap kan dia nggak bisa keluar. Nah sekarang udah di angka seratusan ya. Bahkan Cepro itu sempet sampai 200 lebih kalau nggak salah ya. Jadi bangkit dari kubur tiba-tiba kayak gitu gitu kan. Ini artinya apa? Mereka udah pasrah gitu loh, udah nggak tahu mau ngapain ya, jadi udah dalam dalam keadaan rugi gitu kan, udah tutup. Nah, tiba-tiba bangkit dan itu belum BEP, ya belum BEP. Nah, apa yang harus dia lakukan? Gitu kan, disuruh keluar, mereka dia nggak tega karena masih ada 50% minus lagi. Gitu. Bahkan ya kalau misalnya bilang ya masih minus 50% ya, dia nggak keluar ya mungkin agak wajar gitu ya. Ini udah ada yang BEP, ini sudah ada yang BEP pun nggak mau keluar. Gitu, karena dia merasa bahwa, gue udah lama banget di sini, ini mumpung udah bangkit, mungkin pasarnya udah bagus gitu ya. Jadi akhirnya dia mau mencoba untuk, apa ya, memperpanjang masa hold-nya dia. Tapi apa yang terjadi? Ya, ini udah kembali lagi, balik lagi, akhirnya nyungsep lagi. Jadi dia merasa bahwa, kayaknya gue nggak cocok banget ya di market seperti ini. Gitu ya, selalu udah mulai akan ada keputusan-keputusan seperti itu. Gue nggak cocok gitu. Ya gue nggak cocok ya, gue nggak cocok, ya udah, gitu. Nah padahal kalau lu mau review, lu mau evaluasi apa yang lu lakukan, ya itu tadi, no strategi, no plan. Bagaimana lu mau cocok, ya? Kemudian habis itu lu nggak bertanya pada orang yang tepat. Dan begitu tanya ke orang yang tepat, kalau trading itu proses lu. Ya. Nah, kemudian habis itu merasakan ribetnya. Wah, lu administrasinya banyak banget. Sebenarnya itu bukan masalah administrasi. Kayak misalnya saya yang sering saya ngomong itu, lu jurnalin apa yang sudah lu lakukan.
Karena dengan jurnal, lu bisa menemukan strategi lu. Caranya bagaimana? Caranya adalah mempelajari kesalahan-kesalahan yang sudah lu buat. Karena gini teman-teman, kesalahan yang kita buat, itu bukan cuma kita doang yang buat. Dan itu terjadi pada semua trader. Dari trader yang profesional, sampai trader yang baru-baru. Itu dia selalu memulai dengan step itu. Gitu. Nah, kalau bisa mempelajari kesalahan lu, ini kalau gua nggak ada plan nih, berarti gua harus cari plan. Gitu loh, ya. Gua nggak ada plan, gua nggak ada strategi. Jadi ini sebenarnya gue sedang memukul apa ya, ruang kosong gitu loh. Yang lawannya di mana, ya gue gebuknya di mana gitu kan. Ya, jadi nggak ada teknik sama sekali dalam hal gue bertinju atau gue berantem. Jadi gimana cara lu mau menang? Ya pokoknya udah gua hajar aja, udah gua tinggal kibas aja, gua tinggal mukul-mukul aja, udah pasti akan kena nih. Begitu pukulan gua kena masuk satu, ya dia akan KO gitu kan. Iya iya kalau kalau lu belum KO sebelum lu mendaratkan pukulan itu lu udah KO duluan gimana? Gitu kan? Jadi mau nggak mau lu harus pelajari tekniknya dulu. Itu lu lihat aja deh kesalahan lu. Sesuatu yang mudah. Ya, sesuatu yang mudah. Bagaimana cara gue trading? Lu belajar dari kesalahan yang sudah lu lakukan. Nah, caranya bagaimana gue belajar dari kesalahan? Lu jurnalin. Lu catet apa yang lu lakukan. Ya, nanti dari situ lu bisa kupas kok. Oh, gue salah nih karena gue nggak ada plan. Gue nggak ada strategi. Gue nggak ada jurus sama sekali. Jadi langkah pertama yang harus gue lakukan adalah buat jurusnya. Gitu. Itu langkah pertama yang gue harus lakukan, buat jurusnya. Nah, setelah gue dapat jurusnya, terus gue habis itu gue coba ya dengan jurus itu. Kok kayaknya nggak langsung kena ya? Ya, ini dari jurus ini, kalau gue gebuk ya, winning rate gue, ini bahasa yang mungkin teman-teman udah pelajari, udah akhirnya tahu winning rate-nya ya. Win rate gue, itu cuma 20%, 30%. Gitu kan? Jadi artinya, dari 10 kali tinjuan gue, cuma masuk 3. Cuma masuk 3. Sedangkan si lawan gua kalau ninju itu bisa bisa 2 kali tinju, 1 kali kena. Jadi gua KO duluan nih. Gua udah 10 kali gebuk cuma 3 kali doang menang. Nah, apa yang harus gua lakukan? Nah, di situ teman-teman akan mungkin nanti akan mempelajari yang namanya risk management. Oh, berarti gua ada sesuatu yang perlu gua tambahkan di sini nih. Yang orang-orang bilang ini manajemen resiko. Gitu kan, di mana ya kalau teman-teman mempelajari mengenai trading, selalu diarahkan apa? Udah pokoknya lu lihat aja. Lu cari aja jurus yang bisa menang 80-90%. Ya, itu adalah hasrat atau impian seorang trader. Dia mau mencari jurus yang bisa memberikan dia winning rate itu 90, ya 80-90%. Di mana kalau 10 kali gebuk, ya 2 kali doang yang salah. Nah, begitu dia coba tes, dia coba cari itu, lu akan cari selamanya. Selamanya lu tidak akan ketemu maksudnya. Ya, kenapa ya? Karena winning rate itu nggak ada yang sebesar itu. Kecuali lu punya jam terbang sudah tinggi. Ya, lu sudah tahu banget kapan lu menggunakan jurusnya, kapan lu tidak menggunakan jurusnya. Ingat lo ya teman-teman, petinju itu, petinju itu tidak setiap saat dia melayangkan pukulan. Lihat nggak? Dia mencoba untuk bertahan. Ya, dia mencoba untuk bertahan. Bertahannya buat apa? Menunggu momen di mana ini loh saatnya gue layangkan tinju gue. Coba teman-teman pelajari deh kalau orang berantem itu seperti apa. Ini bukan karena gua senang berantem, enggak ya. Ya, tetapi teman-teman coba pelajari ya. Bahwa banyak sekali petarung-petarung di luar sana itu mencoba untuk bertahan dulu, mempelajari bagaimana gerak-gerik si lawannya. Kemudian habis itu dia mencoba untuk tahu, oh ini loh kesempatan gua. Ya, nah habis itu dia baru masukin jurus mematikan. Jadi kalau bisa sekali gebuk selesai itu orang. Gitu kan, ya. Nah, itu teman-teman coba lihat di dalam trader. Trader itu adalah seorang petarung itu. Lu kalau nggak percaya lu petarung ya, lu lihat ya apa yang sudah lu lakukan dalam dalam tahun-tahun trading awalnya lu. Berapa kali lu digebuk oleh market. Yang kita lawan itu market ini loh. Itu bukan market yang main-main. Market itu tidak mengenal yang namanya belas kasihan. Ah, ini pemula. Oke, nggak apa-apa. Kita kasih yang ringan-ringan saja. Nggak ada. Ya nggak ada, dia nggak memberikan excuse apapun kepada kita.
Ya lu karena lu pemula, maka ya udah oke, gue pukulnya pelan-pelan ya, gitu ya. Oh lu trader, wanita, oh ya udah gue pukulnya juga lebih pelan lagi, nggak ada. Market tidak mengkategorikan lu ke gender, lu siapa, usia lu siapa, dan lain sebagainya, uang lu berapa, dia enggak. Ya, karena itulah makanya kalau menjadi petarung, tugasnya seorang petarung apa? Mencoba untuk bertahan. Yang penting gua nggak KO dulu. Ya gue nggak KO dulu, gue bertahan dulu sambil menunggu kapan ya ini saat yang tepat untuk gue melayangkan tinju gue. Ya itu sama halnya dengan seorang trader. Nah gue bisa ngomong begitu, kenapa? Karena gue udah mulai, ya gue minimal gue udah ngelewatin itulah. Ya gue udah ngelewatin itu dan gue bisa ngelihat ya memang hampir boleh dibilang banyak yang teman-teman yang konsultasi ngelewatin hal-hal kayak gitu. Gitu, hal yang sama yang gue lewatin ya. Ternyata gue nggak sendirian ya. Ya, dan kalau gue baca yang mereka-mereka yang sudah profesional, mereka juga ngelewatin yang begitu. Gitu ya. Nah, pada saat kita mempelajari kenapa mereka bisa lewatin hal-hal seperti itu. Oh, karena mereka mempelajari kesalahan-kesalahan, kekalahan-kekalahan yang sudah dia terjadi pada mereka sehingga akhirnya mereka bisa berhasil. Ini yang saya bilang ya. Ya, teman-teman lihat di kotak itu ya. Ada namanya struggling. Ada tahapan di mana kita struggle. Ada tahapan di mana kita sedang berjuang gitu ya. Struggle itu apa ya? Struggle itu sedang bergumul ya, sedang berjuang ya. Ini gimana sih? Bagaimana gue bisa sukses di dalam trading ini? Ya, itu struggling. Ya struggle. Jadi di sini lu mencari jurus. Di sini lu mencoba untuk mempelajari. Nah, mempelajari apa? Salah-salahnya lu. Ya, nah kesalahan-kesalahan ini apa yang harus gue lakukan? Oh, gue harus punya jurus kan? Gue harus melindungi modal gue dengan namanya resiko. Ya, karena pasar ini ya, tadi yang saya bilang, dia tidak mengenal lu pemula atau apa. Gitu, dia hajar-hajar. Itu poinnya, ya. Dia nggak pusing juga soal oh lu jam terbang lu udah tinggi, jam terbang lu masih rendah dan lain sebagainya. Itu dia nggak pusing. Gitu. Nah, di sini lu struggle. Jadi ada tahapan di mana lu struggling. Gue berjuang ya untuk menang gitu. Gue berjuang banget ya. Bagaimana caranya? Oke, strategi. Oh, gue coba strategi ini, coba strategi ini, coba ini, coba itu. Ya, nah kemudian teman-teman udah lihat ya, oh ada risk management dan lain sebagainya kan. Yang mana banyak trader yang nggak bermain di situ. Mereka pokoknya udah, gue harus menemukan jurus yang terbaik gitu ya. Yang kalau bisa ya di 80-90% win rate gue. Ya, jadi mereka terus mencari itu. Padahal poin utamanya dari struggling lu mau menjadi stabil, ya stable, ya di dalam tahapan dari struggling menjadi stable, di dalam periode lu bisa menjadi stable itu, lu akan menemukan bahwa oh tidak cuma jurus doang ya. Berarti gue harus melindungi jurus-jurus gue karena dia nggak bisa menang 100%. Ya bisa aja kalau misalnya gue kena gebuk, minimal gue nggak KO gitu loh. Ya gue nggak KO, gue masih bisa bangkit lagi. Nah, yang sekarang gue tinggal menunggu momen selanjutnya gitu loh. Jadi kalau sampai gue kena gebuk sekalipun, gue nggak KO. Gimana caranya? Di situ ada namanya risk management. Di situ ada namanya resiko. Ya, bagaimana gue menjaga risiko itu? Itu di sini ya pada tahapan ini di mana lu terus struggling dengan yang namanya jurus ya. Akhirnya lu nggak akan ketemu jurus yang benar-benar yang wah yang lu inginkan begitu. Gue masuk langsung uh, big win, masuk langsung big win. Lu nggak akan ketemu. Ya karena lu nggak ketemu-ketemu, inilah kenapa banyak sekali trader akhirnya berhenti. Nggak bisa nih, nggak bisa, nggak bakalan dapet nih. Wah ini udahlah, akhirnya kan mereka join nih di kata-kata market kan. Nggak mungkin lu bisa menang lah. Lu ngelawannya bandar. Ya, dia bisa merubah, dia bisa mengukir, dia bisa melukis, dia bisa menggambar yang namanya candlestick ya. Apa yang lu pelajari di buku nggak ada gunanya. Gitu. Padahal yang benar itu adalah memang tidak ada jurus yang 100% menang. Market ya udah begitu. Yang kita perlu lakukan adalah mengikuti marketnya. Berarti trading plan kita bisa aja salah. Nah, bagaimana kalau salah?
Nah, itu makanya di situ ada namanya resiko kan, ada namanya risk management. Lu kalau udah bisa dapat yang namanya jurus dan lu lindungi dengan risk management, maka lu akan sampai ke satu tahap namanya stable. Lu udah mulai stabil, lu udah mulai normal. Gitu ya. Kalau kena gebuk ya udah. Ya karena memang gue udah lindungi, resiko gue udah terukur. Ya, resiko gue udah terukur. Nah, kalau resiko gue udah terukur, maka yang menjadi masalah gue adalah bagaimana caranya gue nunggu big win itu nongol. Karena kalau resiko udah terukur, berarti kan gue cuman ada small loss kan, ya. Jadi kalau lu udah di tahapan stabil, tahapan normal, berarti yang namanya big loss itu udah nggak ada di kamus lu. Nah, kalau big loss sudah tidak ada di dalam kamus lu, ya, lu bisa belum mulai berjuang ya menuju ke thriving. Ya, thriving itu apa? Berkembang. Di mana lu bisa lihat portofolio lu mulai berkembang. Nah, pada saat lu di thriving itu berarti kan lu udah mulai trading dengan trading plan. Ya. Resiko lu udah mulai terukur, ya. Kemudian habis itu perkembangan lu udah mulai kelihatan. Ya, nah, kalau udah mulai seperti itu, yakin teman-teman, emosi lu udah pasti lebih stabil. Jam terbang lu udah lebih tinggi. Lu udah tahu kapan harus gebuk, kapan tidak gebuk, kapan bertahan, kapan tidak trading, gitu ya. Nah, teman-teman juga nanti udah bisa lihat gitu ya. Kalau misalnya market, misalnya contoh market masuk sebentar lagi euforia, lu akan tahu bahwa euforia nih, ya kan? Nah, sebelum market masuk ke dalam euforia, gua harusnya sudah ada di dalamnya. Gitu. Pada saat market jatuh, bung gitu kan. Lu juga tidak tergopoh-gopoh untuk terus langsung keluar. Tapi lu akan mencoba untuk analisa dulu. Ini kenapa nih? Market kenapa nih? Market menunggu lu kok. Ya, maksudnya bukan menunggu kita gitu ya, tetapi dia memberikan waktu lu untuk melakukan analisa. Jadi nggak mesti tergopoh-gopoh langsung, oh kenapa ini? Ada apa ini? Gitu kan langsung bertindak seakan-akan lu nggak tahu apa-apa. Kalau lu udah punya persiapan, lu udah melakukan analisa segala macam ya, kemudian resiko lu udah terukur, ya maka emosi lu tidak akan kayak meletup-letup gitu loh. Ya, udah ya ampun market itu seperti ini. Waduh, waduh, waduh. Ah, ini udah euforia nih. Gua ketinggalan nih. Maka gua harus buru-buru untuk masuk. Ah, udahlah masuk saham apa aja lah. Pokoknya gua masuk aja. Gitu kan. Nah, pada saat market lagi crash gitu ya, kayak misalnya kemarin gitu. Ini kenapa ini? Oh, udahlah gua nggak mau tahu dulu lah. Pokoknya gua keluar dulu lah. Gua menyelamatkan diri dulu. Padahal trading plan-nya nggak kenapa-napa. Gitu ya. Jadi ini tahapannya teman-teman ya. Lu lihat lu struggling sekarang, oke. Kalau lu struggling sekarang, maka yang lu perlu perbaiki adalah jurusnya lu sama lengkapi dengan yang namanya manajemen risiko. Ya kalau gue udah bicara mengenai manajemen risiko, nggak ada yang tertarik. Padahal disitulah stepping stone-nya lu, ya batu loncatannya lu untuk menuju kepada tingkat yang selanjutnya. Gitu ya. Teman-teman bisa lihat lagi nih deh. Ya, kalau kita udah bicara mengenai sesuatu yang sifatnya karena bosen banget gitu ya. Lu mendingan ngomong deh, gue bagaimana caranya gue bisa mendeteksi supply demand area, ya market struktur ya. Kemudian habis itu support dan resistance ini yang pasti yang optimal dan lain sebagainya. Oh, itu kayaknya semangat banget. Padahal nggak di situ. Karena itu adalah sebagian kecil dari pendukung lu untuk sukses dalam trading. Ya, yang bisa membuat lu lompat dari satu tahapan yang struggling itu menuju ke stabil pas ke thriving ya, itu adalah manajemen risiko dan ini kuncinya ya manajemen risiko ya. Kemudian habis itu lu akan bisa jauh lebih tenang dalam emosinya lu. Karena yang akhirnya mempengaruhi lu berhasil apa enggak, itu emosi lu. Kenapa lu emosi? Karena lu nggak tahu risiko lu berapa. Ya pada saat gue udah bikin trading plan segala macam semua udah bagus-bagus ya. Ya kena stop loss nih. Lu nggak tahu stop loss gue itu sebenarnya menghabiskan berapa modal gue. Gitu kan. Nah, makanya itu lu butuh ada namanya manajemen risiko. Jadi bukan berarti 100% pak masuk ke dalam sebuah saham. Kita ada namanya diversifikasi kan. Ya, lu apa namanya lu pecahkan gitu letak telur-telurnya lu jadi tidak dalam satu keranjang. Ya toh? Ya. Nah, makanya kalau misalnya oh gue kena stop loss, ya udah tetap tenang
Kenapa tetap tenang? Karena gue tahu resiko gue berapa kalau dia kena stop loss. Itu udah pasti small loss buat gua. Ya kalau dia udah small loss, apa yang perlu gue pusingkan? Emosi gua kan pasti udah ya tenang aja, tinggal gue cari lagi saham yang lain, gitu. Ya, jadi nggak perlu harus, waduh kemarin market turun ya, oh nih siap-siap aja ke 6.500, udah buang aja semua nanti tunggu aja di 6.500. Kenyataannya hari ini dia mau all time high lagi, gimana dong? Gitu kan? Nah karena itulah makanya, ini makanya saya mau benar-benar wanti teman-teman ya. Banyak yang akhirnya berhenti di tahapan yang struggling itu. Ya, ini dia udah nggak, kayaknya gue udah pakai semua metode deh. Gue udah campurin apa ya, MACD dengan RSI, stokastik, terus habis itu Ichimoku Cloud, kemudian dia masih pakai Heiken Ashi, apalagi lah teman-teman sebut aja lah Smart Money Concept dan lain sebagainya. Nggak ada loh yang berhasil loh. Tidak ada yang membuat gue itu benar-benar kayak menggenggam penghasilan yang gede di dalam trading ini ya. Nah, karena dia nggak bisa-bisa ya, makanya aku nggak cocok nih, gitu ya. Padahal itu adalah step awalnya lu. Kalau lu mau mempelajari lagi, oh ternyata ada namanya risk management ya. Ya, ini risk management apa ya? Makhluk apa ini gitu ya. Nah, lu coba pelajari itu, lengkapi risk management itu ke dalam jurusnya lu. Bagaimana ya gue mempertahankan agar gue cuma bisa terjadi tiga hal di dalam trading gue. Tiga hal aja ya. Small loss, ya BEP, dan big win atau small win. Itu aja udah. Ya BEP udahlah. BEP kita masukin ke dalam small loss ya. Ya. Nah, jadi BEP atau small loss, ya kalau dia kena stop loss berarti loss gue udah tahu itu adalah small ya. Yang gue mau itu adalah loss-nya itu small, kemudian big win-nya itu big. Gitu. Bagaimana caranya? Nah, di situ perannya manajemen risiko. Kalau lu terus mengubuk-ubuk yang namanya indikator, lu mengubuk-ubuk obok-obok terus jurus-jurus, lu nggak akan ketemu. Lu nggak akan naik dari struggling itu ke stabil. Nah, kalau lu nggak naik-naik, gimana caranya lu bisa berharap kalau porto lu nanti akhirnya berkembang, gitu, ya. Jadi ya pastikan dulu lu struggling di tempat yang benar. Ya lu sedang bergumul di tempat yang benar. Ya lu sedang bergumul dengan cara yang benar. Ya karena kalau lu bergumul dengan cara yang nggak benar, ya hasilnya pasti nggak benar. Gitu. Ya, oke. Ini doang sih. Jadi teman-teman kalau misalnya melihat melihat perjalanan, nggak tiba-tiba kok semua trader itu sukses. Pada saat market jelek ya kita juga jelek. Nggak ada yang namanya, oh karena dia trader profesional, market jelek dia akan bagus sekali. Nggak ada. Market jelek ya kita jelek. Tapi kalau market bagus, maka ya pasti kita akan dapat bagian di situ. Gitu ya. Poinnya cuma di situ aja. Jadi kalau memang lu ada sekarang ada di tahapan struggling, maka struggle lah dengan benar. Betul lu butuh jurus ya. Nah, jurus itu kalau lu udah evaluasi lah, kok gue pakai jurus-jurus ini, memang iya ada menangnya, tapi kalau misalnya kalah, itu kalahnya lumayan loh. Nah, apa yang harus gue lakukan? Nah, disitulah peran yang namanya risk management. Itu makanya 3 pilar dalam trading, teman-teman harus ingat ya. 3 pilar. Jadi bukan cuma 1 pilar doang dalam trading. 3 pilar. Jadi di situ ada namanya technical, ada namanya strategi, ada namanya metode, ya. Kemudian yang kedua ada namanya risk management, ya, ada manajemen risiko, money management di dalam situ. Kemudian yang ketiga adalah psikologi tradingnya lu, emosinya lu. Nah, 3 pilar ini harus saling mensupport. Betul lu mesti punya jurus. Lu kalau punya risk management tok nggak punya yang namanya jurus, ya lu akan ya sama kayak lu tembak sembarangan, sama aja. Ya nanti balik kayak orang fundamental gitu. Pokoknya udah, oh memang udah bagus. Oke, udah gue cicil aja. Gitu ya. Orang fundamental kan kalau walaupun dia mungkin loss-nya udah lumayan tinggi kan nggak pusing karena itu dollar cost averaging. Karena dia akan cicil terus. Gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita trader nggak bisa begitu. Lu harus tahu di mana stop loss-nya lu. Gua harus stop di situ. Oh, karena ini udah nggak pas nih. Trading plan gua udah nggak pas. Gua harus stop. Nah, pada saat gua stop ya, maka stop gua harus dengan small loss. Gitu. Itu yang kita hadapi sebagai seorang trader. Jadi kalau lu struggling sekarang,
Ya, ingat aja bahwa di dalam struggling lu harus bisa mencari 3 hal ini. Metode iya, ya, kemudian habis metode lu harus cari yang namanya risk management, bagaimana membuat resiko gue terukur. Kalau resiko gue udah terukur, maka emosi gue stabil. Ya iyalah, kan lu udah tahu kan, memang setiap kali lu masuk, lu meresikokan, segini untuk, mengetes trading plan-nya lu. Jadi kalau trading plan lu tidak disetujui oleh market, maka ya udah risiko gue segitu. Gitu gue udah tahu. Ya tinggal gue cari lagi yang lain, ya. Nah, kalau lu udah dapat tiga-tiganya, maka yang ada di dalam trading-nya lu, hasilnya cuman small loss atau big win. Ya, loss yang small, win yang big. Gitu. Nah, dengan begitu lu akan ke thriving. Lu akan berkembang portonya lu. Gitu. Jadi lu harus lewatin itu. Lu harus lewatin. Nah, banyak orang yang tidak berhasil ke stabil kan. Kenapa? Karena habis-habisan. Stabil aja dia nggak bisa. Stabil aja dia nggak berhasil melewatinya, mak dia udah mundur duluan. Gitu. Padahal dia udah sekian lama. Ya, nah akhirnya ya mereka ngotot. Masalahnya adalah mereka ngotot. Ini kalau udah loss, pasti bisa untung. Ya caranya bagaimana? Nambah modal. Ya average down. Kalau enggak nih, oke ya udah. Berarti yang ini bandarnya nggak setuju. Ya udah oke, berarti gue biarin aja, tutup aja aplikasi. Ya nanti lihat lagi 5-6 tahun. Lu udah habis berapa waktunya lu? Ya nanti 5-6 tahun, kalau iya untung. Kalau misalnya dia tidak untung, bagaimana? Gitu kan? Waktu lu udah habis. Jadi daripada trading seperti itu, ya lebih baik udah trading benar-benar dengan prinsipnya. Dasarnya itu kan adalah 3 pilar itu kan. Jadi kalau lu struggling, maka lengkapi pencarian metodenya lu dengan metode risk dan psikologi. Itu aja udah. Gitu. Nah, kalau lu udah dapet jam terbang lah ya. Pasti ya, saya nggak bilang tiba-tiba lu udah dapet itu semua maka lu akan bisa. Jam terbang ya, lu akan minimal udah sampai ke stabil. Lu rugi nggak rugi. Gitu nggak sampai habis semua gitu kan. Ya oke, market jelek. Oh udah, tapi gua nggak sampai rugi sampai terpuruk gitu loh. Ya rugi gua udah ketahan, udah bagus gitu kan. Ya, nah begitu market bagus, harusnya banyak trading plan lu yang akan jalan, akan berhasil. Nah, dari stabil ini lu pasti akan berkembang. Portfolio lu pasti akan berkembang. Lihat deh. Ya, yang penting lu jalannya bener. Struggling, cari jurus, cari metode, lengkapi dengan risk management, ya. Otomatis psikologi lu pasti lebih baik. Oke? Nah, pada saat lu udah loss-nya small dan loss-nya semua udah terukur, ya, di mana lu semua udah jalanin dengan disiplin, konsisten, dengan jurus yang sama, ya. Lu akan lihat portfolio lu akan mulai stabil. Lu lihat portfolio lu pasti akan mulai stabil. Makanya jurnalin. Jurnal, kalau lu jurnal, maka lu bisa lihat progresnya lu. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal apa? Nunggu market bagus. Karena ya semua yang kita lakukan, kalau market direction-nya tidak merestui, percuma. Memang nggak bakalan jadi apa-apa. Ya kalau win juga paling win-win yang kecil-kecil. Nggak apa-apa sih. Ya win yang kecil gitu kan. Yang pasti adalah porto lu udah stabil. Lu nggak sampai ada big loss ya. Yang penting itu nggak ada big loss. Yang win-nya itu pasti datang. Ya, nah begitu lu udah mulai stabil, kemudian jam terbang lu mulai naik ya. Oh, gue udah tahu nih kapan gue gebuk. Ya, kapan gue melayangkan tinju gue. Ya, gue udah tahu nih. Kalaupun oke ini kayaknya masih pas gue gebuk ternyata enggak. Gue malah membuka pertahanan gue kena gebuk. Oke, nggak apa-apa, tapi gue nggak KO. Ya. Nah, tapi lu otomatis tuh belajar kan? Oh, berarti yang tadi itu nggak pas. Maka gue ya tinggal gue mundurin. Oh, mungkin gue kecepatan masuk. Ya, gue kecepatan gue buka pertahanan gue. Oke, nih tinggal nunggu lagi momen. Lama-lama lu pasti pasti jam terbangnya lu bisa tahu dong. Oh, ini loh. Ini lebih pas. Intuisi lu pasti naik gitu. Nah, pada saat intuisi lu juga udah bermain, artinya memang lu udah cukup mahir menggunakan jurus-jurus itu. Ya lu lihat drivingnya itu sorry, perkembangan portfolio pasti akan jauh lebih besar. Itu pasti akan jauh lebih besar. Itu ya semua ya, makanya yang saya bilang ya, semua ada jam terbangnya lah. Semua ada waktunya lah dan itu semua progres. Ya kalau progres lu benar,
nggak mungkin lu nggak sampai ke tahapan di mana portfolio berkembang. Gitu, ya. Buat teman-teman yang udah ikutin ini, coba nanti share. Ya, lu benar nggak? Gue kalau struggling di tempat yang benar, ya misalnya gue belajar dengan benar, gue punya apa, gue punya mentor misalnya ya, atau gue punya jurnal, ya kemudian habis itu gue lihat jurnal gue, kayaknya ini ya harus yang gue lakukan ya. Nah, lu lihat proses lu sampai sekarang lu stabil, lu coba share aja. Ya, coba share biar yang lain juga dikuatkan gitu kan. Oh, ternyata gua bukan berarti gua nggak cocok gitu kan. Tapi apa yang gua lakukan itu nggak pas. Gitu. Oh, nah sekarang berarti ini jalurnya ya. Oke, udah. Lu tinggal coba lihat gitu. Nah, dalam setahun, 2 tahun harusnya lu jadilah. Ya, harusnya lu jadi. Nah, tinggal nanti market. Ya, bagaimana market? Kalau market bagus, harusnya lu dapet. Ya, big win lu pasti akan lebih sering dibandingkan dengan market yang sedang-sedang saja atau market yang lagi jelek-jelek ya mungkin lu masih akan dapat ya cuman nggak gede-gede gitu loh. Ya kurang lebih itu ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan mengenai ini ya kurang lebih beginilah ya prosesnya lu. Jadi bukan berarti gua nggak cocok, bukan. Lu tinggal perbaiki cara lu. Cara lu trading seperti apa? Ya, teman-teman bisa lihat lah ya, saya udah mencontohkan untuk beberapa kan, apa yang kita lihat, apa yang kita analisa di awal ya. Kita kan selalu melihat kan, pondasinya, dasarnya kita memasuki sebuah saham. Itu harus ada alasan, harus ada story. Karena si market maker nggak mungkin ngumpulin barang kalau dia nggak punya apa-apa gitu loh sebagai alasan untuk dia masuk. Ya walaupun dia punya uang banyak gitu, tapi kan dia tidak akan apa ya, secara tergopoh-gopoh masuk kayak kita. Oh, udah yang penting, oh cap cip cup, oh ini saham ini bagus, udah masuk aja. Nggak ada kayak gitu. Dia pasti udah ngitung semua. Ya resources-nya itu atau sumber-sumber datanya itu udah pasti lebih bagus daripada kita kan. Ya. Nah, kalau kita yang ini, yang korek-korek data, yang analisa data dengan semampu kita aja, ya dapatnya cuma segini, apalagi lu yang nggak dapet gitu kan. Ya, dan yang kita udah korek-korek aja, ya itu aja masih bisa kalah, apalagi lu yang tidak pernah melakukan plan, strategi, analisa apapun. Ya lebih 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 berantakan, lebih hancur lagi kan. Ya udah pasti dong. Nah, nanti pasti ada pertanyaan. Nah, kalau gitu ngapain susah-susah analisa? Udah sekalian kita analisa untuk menemukan alasan. Dan ternyata apa yang kita lakukan itu membuat kita ya saham-saham kita cukup stabil. Ya waktu waktu market lagi jatuh kenceng begitu, saham kita masih cukup oke ya. Ya porto kita ya nggak sampai ya sampai merah, merahnya udah sampai 20-30% ikutin market, enggak kan. Gitu kan. Kenapa ya? Karena kita punya alasan untuk masuk. Jadi kalau sebuah saham punya alasan, dia akan cukup stabil. Justru pada saat market lagi jelek begitu, itu menjadi tempat di mana kita menguji saham-saham kita, apakah dia stronger than the market. Ya, nah disitulah makanya jam terbang lah ya. Ya, nah lama-lama teman-teman akan bisa merasakan hal itu deh. Jadi market lagi turun, lah kok dia stabil. Kenapa? Itu namanya stock stronger than the market. Itu karena dia ada alasan untuk bertahan di situ. Kenapa dia bertahan? Karena market makernya nggak keluar, likuiditasnya nggak keluar. Gitu. Berarti yang dibuang itu adalah saham-saham yang likuiditasnya memang udahlah, udah cukup diragukan atau mungkin udah ketinggian dan lain sebagainya. Ini udah saatnya taking profit. Gitu kan. Nah, sedangkan yang mereka yang masih punya alasan kuat untuk terus dihargai lebih, ya kelasnya itu harusnya udah di atas gitu kan. Cuma ini lagi menunggu sentimen, bensin yang lain-lain ya. Jadi dia akan bertahan. Itu ya salah satu dari 9 buying test. Sahamnya, stoknya harus stronger than market. Gitu. Jadi kalau market jelek itu adalah tempat di mana kita menguji saham kita ini, saham yang kita pilih, apa yang sudah kita analisa, mencari-cari alasan, pondasi kita analisa, ini pas nggak? Ya, kalau dia stronger than market, itulah dia. Baik, gua akan bertahan di situ. Yang justru yang gua tidak akan bertahan itu adalah mereka yang turun mengikuti market. Oke, teman-teman, ini ada pertanyaan. TAPG ini sebenarnya kalau teman-teman lihat ya dari ini chartnya, ini kan dia masih bertahan. Kita lihat ya, nih kalau teman-teman pakai weekly, ini kan jadi kelihatan nggak ada gap gitu loh kalau weekly, ya. Ini gapnya kan karena penurunan karena dividends kan. Oke, nah kalau teman-teman lihat weekly-nya, weekly chart, apa yang sedang terjadi di sini? Dia sudah keluar dari area stage-nya, ya.
stage bawah itu sudah keluar ya. Jadi kalau ini teman-teman lihat ya di daerah sini aja. Ini kan dia baru IPO kan, kemudian habis itu dia naik, naik kan. Kemudian terjadi penurunan di situ. Ya, terjadi penurunan di situ, kemudian habis itu ini adalah stage bawahnya. Ya, di daerah bawahnya ini kalau kita bilang ini adalah stage satunya. Ya, daerah sini ini adalah stage 1. Nah, ini yang dibilang pre-cycle ya. Ini stage 1. Nah, kemudian habis itu kita lihat ya batasan stage satunya kan di daerah sini. Kurang lebih ya. Oke. Nah, habis itu dia udah break ke atas. Nah, dia udah break ke atas. Apa yang akan terjadi pada harga selanjutnya? Yaitu dia akan SOS. Ya, dia akan SOS. Nah, SOS itu adalah reakumulasi. Oke, reakumulasi bisa dalam bentuk base dalam bentuk kotak begitu. Ya, dia benar-benar base gitu aja kelihatan banget support dan resistennya, atau dia bisa jadi dia akan bikin kayak apa ya, falling wedges lah atau apa gitu. Dia bisa bikin begini. Ya ini base juga ya. Nah, habis itu nanti kalau dia break, dia akan lanjut lagi. Nah, itu yang akan terjadi pada harga si TAPG selanjutnya. Nah, kenapa kita yakin? Ya, dalam arti kenapa kita cukup yakin untuk bertahan di TAPG ya. Oke, pertama adalah kita lihat dulu nih ceritanya. Kita lihat dulu ceritanya. Kenapa kita masuk TAPG? Dulu ceritanya TAPG itu akan mensuplai, dia kan adalah supplier untuk si biodiesel ya, selain sama saudaranya DSNG. Ya, ini adalah supplier terbesar untuk si biodiesel, ya kan? Nah, kalau biodieselnya sendiri berarti kita cari nih, biodiesel ini ngapain nih? Ya di 2025 berarti tahun depan itu akan menjadi B45 ya. B45 atau dia udah sampai ke B, ya tahun depan itu berarti akan ada B40 ya. Ya, B40 tahun depan. Atau sekarang udah B40 ya, saya lupa ya. Oh ini B40 tahun depan di 2025, B40. Sekarang ada di B30 ya, B30 atau B35 ya. Artinya apa? Kebutuhan untuk biodiesel itu akan naik. Oke. Nah, kemarin tuh kalau nggak salah ada teman-teman yang itu ya sempat memberikan info ya. Kalau biodiesel itu pasokannya udah mulai berkurang ya di pasar ya. Ya, ini bukan biodiesel, CPO maksudnya. Ya, CPO udah mulai berkurang di pasar. Nah, kalau dengan penerapan B40 berarti kan dia butuh lagi. Ya, dia butuh lebih banyak lagi. Nah, kalau dia butuh lebih banyak, maka kita melihat alasan kita bertahan di TAPG ya udah cukup clear. Ya, seenggak-enggaknya ya mungkin kita akan menunggu untuk penerapan B40 itu ya lebih dekat lagi. Ya, lebih dekat ya paling nanti dia mungkin ya kalau misalnya dia reakumulasi ya pergerakannya mungkin akan mulai kelihatan itu di Oktober, November, Desember gitu lah ya. Ya, nah oke. Nah, kemudian secara teknikal yang kita lihat itu apa? Di sini ada resisten 720. Ya, 720 itu ada resisten. Jadi kalau ini saya bikin kotaknya aja ya kalau teman-teman lihat ya. 720 sampai berapa? 720 sampai 730 itu resistennya. Jadi kalau nanti dia nggak bisa lewat, ya udah teman-teman udah tahu di situ ada resisten ya. Nah, kalau dia bisa lewat, resisten selanjutnya ada di daerah 760. Ya, 760 sampai 770. Jadi ada dua resisten di atas itu. Ya, oke. Jadi dia udah berhasil keluar dari base. Ya, dia udah berhasil keluar dari base. Nah, kemudian habis itu masih dihadang dengan sebuah resisten di 720 sampai 730. Kemudian ada satunya lagi ada di 760 sampai 770. Nah, untuk dua resisten ini, maka dia butuh bensin. Ya, bensinnya saat ini kelihatannya sih tidak ada. Kelihatannya tidak ada. Kenapa? Karena kalau saya tidak salah, CPO itu masih turun. Ya, mari kita lihat. Nih, ya. CPO-nya masih turun. Jadi bensinnya itu nggak ada. Jadi bensin yang akan membuat dia mungkin nanti akan naik duluan, itu adalah ini harga dulu nih mungkin. Ya, B40-nya kan masih akan penerapannya di 2025. Ya. Ini yang kita lihat ya. Jadi ya sekarang ya mungkin dia akan base ya sesuai dengan step ya atau tahapan selanjutnya si TAPG. Ya, jadi dia akan SOS. Ya, SOS-nya bisa berupa base, bisa berupa swing ya, swing turun. Ini ya, jadi untuk TAPG. Karena itulah makanya yang lihat teknikal akan jauh lebih clear lagi kalau kita punya yang namanya alasan. Yang lu mau lihat tuh apa? Ya. Oke. Ini kurang lebih TAPG. Jadi ya atasnya ada 720, 730,
760 sampai 770 untuk, resistennya. Jadi kalau lu udah lihat kayak gitu kemudian, di pasar sendiri minim sentimen, ya memang ada peluang adalah dia nge-best. Ya peluang aja adalah dia best gitu. Oke? Itu kurang lebih untuk TAPG. Nah, S gimana? S udah kita bilang ya, itu kalau nggak salah dia udah kena stop loss ya. Ini daerah mana ya? 760 ya. 760 kalau dia udah break, dia udah kena stop loss. Jadi yang saya manfaatkan itu adalah kalau teman-teman belum keluar, kita memanfaatkan adalah rebounds-nya dia. Ya, rebounds-nya dia. Jadi kalau kita lihat ya, ini Pak Hargian kayaknya ada yang itu ya, kecoret-coret nih. Ya, ini rebound-nya dia. Jadi kalau ini mungkin lihat ya, ini saya nggak terlalu seneng dengan si pattern-pattern ini sih ya. Tapi kalau SL saya itu kan dari sini, di 760 kan, dia udah turun ke bawah. Ya, ini adalah rebounds-nya. Oke. Ya, ini rebounds-nya. Jadi ini yang saya lihat ya. Ini rebound. Jadi kalau dia rebound, ini bisa jadi dia sampai ke daerah sekitar 780-an. Ya, 780-an. Nah, ini balik lagi. Kemudian kita lihat kembali alasan ya. Bisa saja ini secara teknikal ini kan adalah area di mana supportnya ya. Supportnya ini areanya, kemudian habis itu support satunya lagi di bawah sini. Ya, ini bisa jadi sebuah areanya, area supportnya. Ya, nah sekarang gue mau bertahan apa enggak? Ya gue mau bertahan apa enggak? Gue harus lihat alasannya. Ya alasannya gimana? Ya alasan terutama dalam hal pendapatan di Q3-nya, pendapatan di Q4-nya nanti. Oke, cuman kalau ini untuk yang ACE ya, kebetulan SL saya itu adalah daerah sini di sekitar 760 itu SL saya. Jadi kalau dia udah kena, ya udah berarti saya udah keluar. Ya dia udah keluar ya, saya tinggal melihat nanti ke depannya. Kira-kira saya masih punya alasan untuk masuk apa enggak. Kalau sekarang mungkin saya tidak punya alasan. Ya, saya mungkin tidak punya alasan. Apalagi kalau teman-teman bilang ini mungkin head and shoulder lah, apalah segala macam. Ya, jadi ya saya enggak karena sesuai plan saya, karena dia udah kena stop loss, saya udah keluar. Gitu ya. Jadi saya udah terima stop loss small loss saya di situ. Ya tinggal saya lihat lagi tempat lain seperti apa. Ya kalau ada tempat lain yang lebih bagus, contoh misalnya kayak properti kan ada sentimen di properti. Ya mungkin kalau kalau ini kan udah saya dapat cashnya, ya saya tinggal masuk situ. Atau yang EBT ya EBT. Nah, saya tinggal masuk situ. Jadi ya udah ada tempat gitu loh saya untuk masuk. Oke, ini kebetulan dia kena stop loss. Oke, ya atau teman-teman mungkin udah trading plan-nya masih oke, masih pas nih misalnya trading stop loss gua masih di 665. Ya udah, tinggal teman-teman bertahan sesuai dengan plan-nya. Karena kan alasan di awal kan kita udah analisa kan. Nah, alasan itu masih bisa ke bawah nggak untuk selanjutnya. Yang mungkin yang terakhir yang saya tahu itu adalah ya soal ini. Soal Satgas import ini. Ini cukup memberatkan untuk ACE ya, karena ACE itu hampir boleh bukan sebagian ya. Semuanya dia import. Ya, barangnya kan dia produksi di luar kan. Ya, itu hampir boleh yang import. Import semua gitu kan. Nah, kalau dia import semua, Satgas ini pengaruhnya ke ke ACE ini berapa besar? Gitu apakah apakah barang-barangnya juga kena kena ketahan atau seperti apa kan itu kan teman-teman juga mesti pelajari kan. Kalau dia kena tahan otomatis pendapatannya mungkin akan kena juga gitu loh. Ya, nah kemudian habis itu daya beli di masyarakat. Ya kalau untuk yang lain-lain, untuk yang same store growth-nya itu sebenarnya bagus. Dia masih melakukan ekspansi kok untuk pembukaan cabang-cabang di luar kota. Ya, di luar Jawa juga. Di luar Jawa juga dia terus melakukannya kan. Kemudian habis itu ada namanya Ace Express dan lain sebagainya kan. Dan yang terakhir yang mungkin mungkin ya membuat dia agak jatuh itu adalah kontraknya dengan sama S ya. S-nya yang di basisnya di mana ya? Di Amerika ya. Itu udah berakhir ya. Nah, habis itu nanti kita nggak tahu nanti dia ganti nama nggak S-nya itu. Sekarang kalau untuk yang eh, nama perusahaannya kan udah jadi Aspirasi Hidup Indonesia kan. Nah, itunya gimana? Jadi kayak KKV jadi Osam gitu loh. Ya. Nah, itu S-nya gimana seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bahas ERA ya. Oke, teman-teman lihat ERA ya. Kalau lihat dari weekly-nya, ini kan dia masih downtrend ya. Ya, trendnya masih turun kan? Ya, walaupun teman-teman mungkin lihat dalam beberapa hari ini dia masih
Ini adalah daerahnya, ini moga-moga mana sih? Daily. Nah, ini teman-teman lihat ya. Ini kan dia udah turun, 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 turun. Oke, terus habis itu saya lihat volumenya dulu. Oke, ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini ya, ini volumenya ya. Oh, ini money spot ya. Bentar, saya buang dulu ini. Oke, nah teman-teman lihat ya. Ini kalau teman-teman cocokin dengan fase-fasenya, ini adalah klimaks. Oke, ini adalah klimaks. Kemudian dia habis itu dia sempat tes, tes, tes. Nah, ini apakah ini spring? Springnya, tapi volumenya gede ya. Ya, jadi ini kemungkinan besar bukan spring. Ya, ini bisa jadi ST-nya. Oke. Nah, kemudian habis itu dia terus naik ya, kemudian habis itu bertahan ya. Nah, pada saat dia bertahan, ini ada yang menarik di sini. Oke, kita mau lihat ini sebenarnya udah mulai money spot atau belum. Ya, ternyata enggak ya. Candlenya lumayan gede-gede ya. Kemudian habis itu volumenya juga enggak kecil. Ini dari sini. Ya, oke. Ya, kalau dia nggak money spot, maka apa yang kita tunggu? Lebih baik kita tunggu adalah dia breakout. Ya, minimal dari tren turunnya itu udah selesai. Ya, tren turunnya udah kelar. Jadi dia breakout dulu nih. Jadi dia breakout, retest. Nah, baru kita masuk aja di situ. Oke, kenapa ya? Karena ini kan masalah daya beli ya untuk si era ya. Nah, daya beli di masyarakat itu kan masih cenderung turun ya. Saya sih nggak tahu ya kalau penjualan terakhirnya laporan keuangannya si era kan udah keluar tuh. Ya itu seperti apa? Ya penjualan terakhirnya, pendapatan terakhirnya. Kalau dilihat dari masyarakat itu harusnya daya belinya turun. Nah, kalau daya beli turun, apakah mereka ganti handphone terus ya? Ya ini agak ajaib sih ya. Nggak tahu sih, handphone saya itu sekarang yang saya pegang sekarang itu udah 4 tahunan. Udah 4 tahunan, ya nah. Dan menurut saya masih oke-oke aja gitu loh. Ya nggak perlu harus diganti-ganti ya. Tapi nggak tahu ya kalau Gen Alpha, Gen Beta, Gen Sigma itu seperti apa ya. Apakah mereka itu ganti handphone setiap saat? Saya nggak tahu juga gitu ya. Tapi ya tinggal teman-teman cek ke laporan keuangannya ya. Laporan keuangan untuk si eranya bagaimana. Pendapatannya bagaimana. Gitu. Kalau pendapatannya masih oke aja berarti benar ya daya beli di masyarakat itu untuk handphone itu masih cukup stabil ya. Tapi kalau lihat dari ini ke depannya itu harusnya akan tambah turun ya. Kecuali mungkin nanti ada penurunan suku bunga. Nah, kalau penurunan suku bunga kita lihat nanti PMI-nya ya, terutama untuk manufakturnya itu naik apa enggak. Kalau manufaktur naik ya masih ada kesempatan untuk pengurangan tenaga kerja ya, masih ada waktu untuk sebelum resesi ya, waktu untuk sebelum resesi. Ini nanti indikator resesi ya saya nggak tahu pas saya bisa siapkan di minggu ini atau minggu depan ya. Tapi teman-teman bisa lihat nanti ya. Kalau lihat dari ini Samuel Bernard itu kemungkinan besar kejatuhan market itu akan terjadi di 2026 akhir ya mungkin 2027 ya sama Bernard. Kalau teman-teman lihat dari indikator Buffett indikator menunjukkan cuman dia kalau di Indonesia punya saya nggak tahu harus cari di mana ya. Kalau yang untuk yang S&P 500 untuk Dow Jones itu kelihatannya sudah over value. Ya udah over value. Ya terus habis itu kita lihat dari ini invert year close ya itu juga kelihatannya masih belum lah. Ini makanya semua tergantung dari The Fed ya. Tinggal lihat di daerah situ. Kalau misalnya The Fed turunin suku bunga dan ekonominya bergejolak, ah ini bisa menunda. Nah, mungkin saja yang Samuel Bernard itu, yang tabel itu ya, Samuel Banner itu mungkin aja benar. Ya, baru akan terjadi 2027. Ya, ini mungkin ya, mungkin. Ya, nanti kita lihat lah. Nanti total itu ada 5 video. Ada 5 video, ada 5 indikator yang berhubungan dengan resesi. Atau jangan ngomong resesi deh, kejatuhan dari market. Jadi mungkin ada koreksi market yang cukup tajam di daerah situ. Oke, ini untuk era. Jadi era saya sarankan adalah tunggu dia break aja. Tunggu dia break, kemudian retest kembali. Nah, di situ kita masuk. Jadi untuk mengkonfirmasi aja trennya. Kan market bentar lagi akan euforia nih. Ya, nanti euforia cuma sampai mentok di daerah trendline kemudian turun lagi ya sama aja percuma. Satunya lagi ini terakhir ya, CNMA. Nah, CNMA
Mari kita lihat. Ini kan saya udah bahas ya, udah bahas, itu ya, alasannya segala macam ya. Nah, hari ini kita mulai lihat ini mulai saya cuma berharap adalah ini mulai money spot, ya, mulai money spot. Ini hari ini nggak berhasil nih, ya, nggak berhasil full candle nih, ya. Jadi ya moga-moga dia masih akan terus mengecil ya. Ya, masih akan terus mengecil ya. Pertanda adalah dia ada di ujung, ya, ada di ujung. Nah, ujungnya ini mau turun apa mau naik, itu aja. Ya, ujungnya mau turun apa mau naik. Nah, ini balik lagi ke alasan teman-teman dalam melihat si CNMA. Ya, apa yang teman-teman lihat dari CMNA. Ini XX1 ya. Ini yang makanya yang saya mau lihat itu adalah peningkatan pada pendapatannya. Karena CNMA Q3 tahun lalu kan sudah ada, ya. Jadi udah pembandingnya udah ada, udah bisa kita bandingkan apple to apple. Ya, kalau dia terjadi lonjakan di situ seperti yang terjadi di Q1 dan Q2, maka ya harusnya ini naik kelas dong harganya gitu. Ya, jadi ya semua ya takes time lah ya, takes time. Oke. Tapi ini saya sih berharap adalah ya kita lihat dan nanti satu minggu depan ya, sampai minggu depan lah ya. Ini money spot nggak? Ya kalau dia money spot ya tinggal itu aja. Lu mau cicil apa enggak gitu. Oke teman-teman, saya pikir saya di sini dulu ya. Ini lewat 8 menit nih. Oke ya, jadi kita akan ketemu lagi di hari Jumat mendatang ya. Oke, untuk hari ini semoga bermanfaat. Untuk pertanyaan yang teman-teman ajukan, semoga terjawab ya untuk video hari ini. Kalau tadi masih ada pertanyaan lain, nggak usah DM, langsung komen juga nggak apa-apa. Ya, oke, thank you semuanya. God bless semua. Sampai ketemu hari Jumat mendatang. Thank you.